Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bahwa mizan, timbangan itu pasti adanya, dan itu adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka telah kita mengetahui pula hikmahnya Allah menciptakan al-mizan bagi kehidupan kita di dunia. Maka di khutbah yang kedua ini kita akan masuk kepada sifatul mizan. Maka sifat dari al-mizan, apa yang ditimbang di atas mizan tersebut? Maka yang pertama yang ditimbang adalah amal-amal soleh kita, baik amalan lisan, baik amalan hati dari sabar dan ikhlas dan tawakul, baik amalan al-jawarih wal arkan seperti salat, berpuasa, berjihad, dan yang lainnya. Maka amalan-amalan ini yang akan ditimbang dari sifat al-mizan. Dan pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Kalimatan khafifatan fil lisan, habibatan indar rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka kalimat yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, kalimat ini disebutkan oleh Nabi khafifatan fil lisan, sangat ringan di mulut kita karena pendek. Wa habibatan indar rahman, sangat dicintai kalimat yang pendek ini, dan dia thaqilatan fil mizan, sangat berat di saat kelak ditimbang di mizan. Maka ini menunjukkan tentang pertama, mizan itu ada. Dan yang kedua, apa yang ditimbang? Amal-amal soleh kita seperti ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka di sini akan berat di mizan di saat ditimbang amal tersebut. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan. Maka ucapan alhamdulillah dia adalah tamla'ul mizan, perkara yang sangat memberatkan pada mizan. Ucapan alhamdulillah. Dan juga al-iman, dan juga at-tuhur syatrul iman, bahwa kesucian dan kebersihan seorang dari najis, dia adalah setengah dari keimanan. Maka ini pendalilan apa yang ditimbang dari sifat al-mizan. Yang ditimbang adalah amal-amal soleh. Dan yang kedua, bisa jadi yang ditimbang selain dari amal-amal soleh untuk memberatkan kebaikan yang ada. Maka Allah pun kelak akan menimbang para pelaku amal-amal soleh tersebut. Maka kalau begitu, apakah dari dunia ini kita akan membuat badan kita obesity? Kita akan membuat badan kita menjadi gemuk agar kelak di saat ditimbang menjadi berat, memasukkan kita kepada surga? Jawabnya tidak. Tetapi telah datang di dalam hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah anggota badan dari pelaku amal-amal soleh tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, la ya'tiyanna bi rajulin as-samin al-matin fi yaumil qiyamah la yazinu indallahi junaha ba'udatin. Maka akan didatangkan kelak
Disebutkan as-samin, orang yang sangat gemuk dan orang yang sangat besar, namun dia dalam keadaan kafir. Maka badan yang gemuk dan yang besar ini di saat ditimbang di sisi Allah, la tuzanu junaha ba'udatin, tidak seberat daripada sayap-sayap dari nyamuk, karena kekufurannya, karena kesyirikannya. Maka di saat ditimbang badan-badan mereka para pelaku dari pembuat amal, selain amalannya yang buruk karena kesyirikan dan kekufuran, maka amal-amalnya ringan, dosa-dosanya sangat berat, dan bahkan ditimbang juga badannya, maka la tuzanu junaha ba'udatin, sangat ringan badan yang besar dan gemuk karena kekufuran dan kesyirikan, hanya bagaikan sekedar sayap dari nyamuk. Dan begitupun pendalilan yang lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, diriwayatkan oleh Hammad ibnu Salamah an Asim an Zir ibni Hubeish an Abdullah ibni Mas'ud, yang mana sanad ini adalah sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih, karena Asim di sini Ibnu Bahdalah atau Ibnu Abi Nujud, yang merupakan landasan dari qiraah Hafiz an Asim. Inilah Asim, maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka sanad ini hasan. Disebutkan dulu Ibnu Mas'ud ingin memberikan kepada Nabi atau diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil siwak, dan siwak yang kita ketahui dipergunakan itu adalah akar dari pohon siwak yang banyak di negeri Arab. Maka kita tinggal merabutnya dan mencabutnya dari tanah. Maka Abdullah ibnu Mas'ud yang baik ingin memberikan siwak yang segar kepada Nabi, maka dia menjegangkan pahanya, kemudian ingin merabut. Tiba-tiba datang angin yang mengangkat pakaiannya, dohirnya dia menggunakan saub, terangkat, maka terlihat betisnya. Fayadhaqul qaum, maka para sahabat yang lain tertawa. Maka Nabi mengatakan, "Mada tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Bidiqati sakaihi ya Rasulullah. Kami tertawa melihat Ibnu Mas'ud yang betisnya itu sangat kecil. Terangkat betisnya, terangkat pakaiannya, betisnya terlihat sangat kecil. Maka mereka semuanya tertawa atas kekurusan dari betis Abdullah ibni Mas'ud. Apa kata Nabi? Wallah fa innahuma la asqal yaumal qiyamah fil mizan min jabali Uhudin. Maka Nabi mengatakan agar kaum muslimin tidak mentertawakannya, karena betis yang kurus yang dipunyai oleh Ibnu Mas'ud kelak di saat ditimbang asqal min Uhudin, maka dia akan lebih berat dari gunung Uhud yang sangat tinggi menjulang di Madinah. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka di sini menjadi pendalilan dari sifat yang ditimbang adalah pelaku dari amal-amal soleh tersebut. Maka di sini tidak menjadi pendalilan agar kita menggemukkan badan kita dan agar kita melatih otot-otot dan daging kita menjadi kekar seperti bodybuilding. Maka binaragawan dan yang lainnya itu tidak dibutuhkan. Yang menjadi dibutuhkan kelak adalah badan dari orang-orang yang melaksanakan tauhid dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka betis yang kurus dari Ibnu Mas'ud
Dibandingkan tadi dengan ya'ti birajulin kafir yang al-matin wasamin, yang sangat besar badannya seperti giant, namun semua di sisi Allah di atas timbangan berbeda. Betis yang kurus dari Ibnu Mas'ud sangat berat, lebih berat daripada gunung Uhud. Dan orang yang kafir, yang gemuk bagaikan giant raksasa, maka dia itu di sisi Allah hanya sekedar dari sayap nyamuk saja. Maka yang ketiga dari sifat, dan sekaligus yang keempat, bahwa sifat dari timbangan yang ditimbang adalah alat pencatat dari tulisan-tulisan amal-amal yang baik dan amal-amal yang buruk. Maka kitab-kitab catatan, gulungan-gulungan catatan, itu pun akan ditimbang. Dan sifat yang keempat, bahwa neraca mempunyai dua, neraca untuk ditimbang kebaikan dan neraca untuk ditimbang atas keburukan. Maka ada dua timbangan, itu gambarannya. Mana dalilnya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ashabus Sunan, dari Laits ibnu Sa'ad, dari Amir ibnu Yahya, an Abi Abdurrahman Al-Hubuli, an Abdullah ibni Amr ibn Al-As, tentang hadis Al-Bitaqah. Maka disebutkan di hari kiamat, yu'ta birajulin lahu tis'un wa tis'una sijilan, mempunyai 99 gulungan, yang mana gulungan dari seperti kitab ini tertulis padanya amal-amal yang buruk semuanya. Maka kemudian orang ini putus asa, dan Allah menanyakan, apakah kamu punya kebaikan? Dikatakan, la ya Rabb, aku tidak mempunyai kebaikan. Hal dolamaka al-katibun, apakah telah mendolimi kamu malaikat-malaikat yang menulis keburukan ini pada 99 kitab ataupun gulungan ini? Dikatakan, tidak ya Allah. Maka Allah mengatakan, la adlimukal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi kamu. Dikeluarkan dari hatinya bitaqah, kart, la ilaha illallah, menunjukkan bahwa semua orang yang melaksanakan tauhid, tidak pernah menyembah kepada selain Allah, salatnya, puasanya, sembelihannya, hidupnya dan matinya hanya untuk Allah, itu kelak semua orang akan mempunyai bitaqah la ilaha illallah, atau tauhid kartu tauhid. Maka ini diambil oleh Allah dari sisinya. Maka orang ini seperti mengecilkan perkara itu dengan melihat 99 gulungan, 99 kitab yang besar, yang gulungan itu jika diluruskan, gulungannya akan seperti madda basarin, sejauh mata memandang. Maka 99 gulungan ini yang sangat banyak membuat putus asa orang ini dan mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijilat, wahai Allah, apa beratnya jika dibandingkan kartu la ilaha illallah yang dohirnya kecil ini dengan 99 catatan keburukanku yang lebih banyak jumlahnya 99, dan satu gulungan jika diluruskan sejauh mata memandang, maka satu seperti kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan 99 gulungan catatan keburukan, apalah gunanya ini semua. Maka Allah mengatakan, la adlimu kal yaum, aku tidak akan mendolimi kamu di hari ini. Dan ini poin pendalilan di sifat yang keempat, bahwa neraca timbangan di hari kiamat ada dua neraca. Maka fawudi'a asijillat fi kifatin, maka neraca yang satu diberikan untuk menimbang keburukan-keburukan. Dan poin pendalilannya di sini sifat yang ditimbang juga catatan amalan, bukan amalannya saja, catatan amalannya. Maka awas bagi mereka orang-orang yang banyak dosanya, selain dosa-dosanya yang tertulis
melaksanakan zina, minum khamr, melaksanakan demikian dan demikian. Selain itu alat dari buku, dari gulungan, semuanya pun akan ditimbangkan agar menjadi berat. Ini poin pendalilannya. Kemudian setelah itu disimpan bitaqah la ilaha illallah dari amal kebaikan fi kifatin dalam neraca yang kedua. Maka tergambar ada dua neraca. Dan ini kita tidak mengada-ada. Ini dalilnya dari hadis yang sahih. Maka dari dua neraca ini ada neraca disimpan keburukan dan ada neraca disimpan kebaikan. Apa kata Nabi setelah itu? Fatashatis sijillat wasukilatil bitaqah. Maka akan menjadi ringan di sisi Allah amalan-amalan buruknya yang pertama. Yang kedua, tempat catatan, gulungan-gulungan dan buku-buku yang dia tulis 99 itu ternyata menjadi ringan dibandingkan dengan bitaqah la ilaha illallah. Maka di hadis disebutkan wa ma yasqalu ala ismillah. Maka tidak ada yang lebih berat dari nama Allah, dari tauhid kepada Allah. Maka inilah dari pendalilan tentang sifat-sifat al-mizan. Dan hadis ini yang terakhir, hadis yang sahih dari Laits ibnu Sa'ad Imam, dari Amir ibnu Yahya Thiqah, dan dari Abi Abdurrahman al-Hubuli Thiqah, dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As sahabi. Maka hadis ini sahih, dan hadis ini disahihkan oleh syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Hei, kaif tatakalam fi khutbah? Hilang pahala kalian. Tidak ada yang berbicara di saat khutbah. Man takallama faqad lagha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, barang siapa yang lalai berbicara di saat khutbah telah hilang amalannya. Maka di dalam ayat-ayat dan hadis ini telah kita sebutkan bagaimana sifat mizan dan bagaimana sifat dari timbangan al-mizan tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wal Yaman wa an yahfadha wa yursida wa an yursida wulata amrina. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan negara Indonesia dalam keadaan dijaga olehnya dan negara Yaman, dan Allah membimbing pemimpin-pemimpin kita, Pak Jokowi dan staf-staf yang lainnya yang mengatur negara ini, agar mereka dibimbing dalam keadaan taat kepada Allah. Dan di saat mereka membuat rules, undang-undang, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka kita sebagai rakyat yang taat kepada mereka, kita taat kepada mereka dalam mereka ketaatan kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kita memohon kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfad an yurziqana rizqan halalan tayyiban wa an yataqabbal mina min a'malina. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita dari rizki yang halal dan melimpah, dan Allah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang luas, dan semakin bertambah ilmu semakin takut kepada Allah. Dan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dan menerima segala amal-amal kita dan menjadikannya berat di mizan amalan yang baik kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Au tarasu sausufufakum sallu fi alaikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahud. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. الله أكبر.